Halo brotherku, welcome to my YouTube story film. Kembali lagi bersama saya Rio dan hanya di channel ini kalian akan mendengarkan bahwa Google juga bisa bercerita dengan singkat padat dan jelas. Di film ini saya akan menceritakan kisah Wukong si Raja Siluman yang berusaha untuk menyelamatkan gurunya yang telah diculik oleh iblis yang bernama Yuandi. Ya, seperti biasa, atur posisi Anda dan kondisikan suasana dan tutup pintu rapat-rapat dan bersihkan upil Anda dan atur posisi telinga Anda dan mari kita barbar bersama, ayo. Pada zaman dahulu kala saat alam semesta terbentuk, datanglah siluman iblis yang bernama Yuandi, akan mencoba menyatukan tiga alam untuk menguasai alam semesta. Dan pada akhirnya murid pertama dari Buddha muncul lalu mengurung Yuandi di bawah tanah dan dilapisi es. Kisah diawali dengan memperlihatkan dua siluman bernama Pat Kai dan Wujing yaitu murid dari seorang biksu, yang sedang bersedih karena telah lama sudah menunggu kedatangan Wukong yang diperintahkan untuk mencari air, dan pada akhirnya Wukong datang secara tiba-tiba dengan membawakan gurunya air yang bersih dan suci. Lalu saat Wukong yang sudah tiba, dan akhirnya mereka memulai perjalanannya menemani sang guru untuk mencari sebuah kitab suci, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah kuil yang bernama Kuil Wuzu. Dan pada saat itu mereka disambut dengan baik oleh dewa muda yang menjaga kuil tersebut. Saat mereka sudah berada di dalam kuil, dewa muda yang akan pergi ke tempat tersembunyi yang tanpa disadari kalau Wukong dan Pat Kai telah mengikutinya dari belakang. Dan pada saat dewa muda itu masuk, dengan cepat Wukong berubah menjadi siluman kecil yang terbang agar bisa masuk ke dalam tempat itu. Wukong dan Pat Kai yang berada di dalam telah melihat dewa muda yang akan memetik buah dari pohon suci yang sangat indah. Ketika dewa muda selesai memetik buah di sana, dan dengan cepat lalu Wukong mengambil benda yang dibawa oleh dewa muda itu agar bisa memetik buah tersebut. Wukong yang sudah kembali dengan membawa 3 buah dan tak lupa juga dia memberikannya juga kepada Wujin. Dan saat mereka memakan buah itu ternyata rasa dari buah itu sangat-sangatlah enak sekali, karena berisik sampai-sampai ketahuan oleh dewa muda yang sedang berjalan di bawahnya. Lalu dengan cepat para dewa pergi untuk menghitung buah yang berada di pohon di sana dan sampai akhirnya para dewa mengetahui kalau buah di sana telah hilang 4 biji. Lalu para dewa marah menemui Wukong mengatakan kalau Wukong telah mengambil buah pohon suci yang berada di tempatnya. Tapi Wukong akan bertanggung jawab dan tidak melawannya karena gurunya juga mengatakan untuk tidak melawan, dan akhirnya karena para dewa muda menghina Wukong terus-menerus hingga membuat emosi Wukong tidak terkendali. Lalu Wukong pergi ke arah pohon suci itu dan menghancurkan pohon tersebut. Ya, saat itu juga datanglah dewa tua yang akan menghukum Wukong. Sedangkan dewa muda bersikeras menyatukan kekuatan untuk mengunci pohon itu. Wukong dan Pat Kai yang sedang bertarung dengan dewa tua. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya sosok iblis kuno yang bernama Yuandi lalu membawa gurunya Wukong. Lanjut. Terlihat di sini Wukong, Pat Kai dan Wujing langsung pergi untuk mencari Yuandi dan akan membawa gurunya kembali. Tapi di perjalanan Pat Kai tiba-tiba ketakutan telah melihat bahwa ada asap putih yang keluar dari tasnya Wujing. Lalu Wukong menghampiri dan mengatakan agar asap itu mewujudkan bentuk aslinya, dan ternyata saat gumpalan asap itu berubah, tiba-tiba menjadi siluman kecil yang bernama Saripati, lalu mengatakan bahwa dialah yang dahulu telah menyegel iblis Yuandi, dan akan mengikuti perjalanannya Wukong untuk mengalahkan Yuandi. Tak lama kemudian, mereka yang sedang berjalan tiba-tiba Saripati itu pergi terbang menjauh.
dan Wukong yang melihatnya pun tak mau kalah lalu pergi terbang mengikutinya juga. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah desa, yang sebenarnya Saripati itu telah menyukai makanan buah-buahan. Tapi saat mereka sampai di sana manusia yang melihat mereka tiba-tiba ketakutan dengan kedatangan Wukong dan yang lainnya. Tapi tak lama mereka berada di desa tiba-tiba kabut hitam datang bersama dengan beberapa siluman pengikut dari Yuandi yang akan mengambil Saripati. Wukong yang mendengar mereka mengatakan akan mengambil Saripati tidak terima dan menghabisi semua iblis di sana. Karena tidak aman, Wukong lalu pergi dari tempat itu menuju ke gunung untuk mencari Dewa Gunung dan akan menanyakan di mana tempat keberadaan iblis Yuandi berada. Wukong dan yang lainnya sudah lama menunggu Dewa Gunung. Tiba-tiba asap gelap datang lalu masuk ke dalam patung Dewa Gunung hingga membuat patung itu hidup dan menyerang Wukong. Karena Wukong Raja Siluman, dengan gampang Wukong mengalahkannya hingga membuat tempat di sana hancur. Pada akhirnya Dewa Gunung yang sebenarnya datang lalu memberitahukan tempat keberadaan iblis Yuandi. 说，我问你原地在哪儿？大圣，你咋还问我呢？ Di sisi lain, di tempat persembunyian Yuandi semua jenis siluman berdatangan menghampirinya dan berkumpul memperkenalkan dirinya masing-masing. Lalu menyaksikan perubahan Yuandi yang sebenarnya. Singkat cerita, Wukong yang melihat kalau Saripati sedang tidur lalu membatasinya dengan pelindung agar tidak ada yang menyentuhnya. Pada akhirnya Wukong, Patkai dan Wujing pergi untuk melawan Yuandi. Dan sampai akhirnya mereka bertarung melawan banyak siluman anak buah dari Yuandi dan dengan gampangnya Wukong mengeluarkan jurus 1000 keranya untuk mengalahkan semua cecunguk dari Yuandi. Setelah itu, datanglah Yuandi yang akan mendekati Saripati. Ya, dengan cepat Wukong mencoba menghentikannya tapi hasil yang Wukong dapatkan hanyalah sia-sia karena Yuandi terlalu kuat hingga membuat yang lainnya terbunuh. Dengan titik darah penghabisan Wukong tetap berusaha untuk melindungi Saripati. Dan sampai akhirnya Yuandi mendatangkan gurunya lalu mengambil nyawa gurunya agar menjadi lebih kuat lagi. Hingga akhirnya Yuandi lagi-lagi mengambil Wukong dan menghajarnya yang membuat Wukong tidak bisa berbuat apa-apa. Saripati yang melihat pun marah dan menyerang Yuandi sekuat tenaga tapi sia-sia yang akhirnya membuat Saripati meninggal. Dan tanpa disadari cahaya putih datang mendekati Wukong sampai ke dalam jantungnya yang ternyata membuat Wukong berubah wujud dan bangun lagi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ya. Tanpa berpikir panjang Wukong lalu membabi buta menghajar Yuandi dengan brutal hingga Yuandi tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya membuat Yuandi meninggal. Lalu di sini terlihat cahaya putih terbang yang membuat Patkai dan Wujing hidup lagi. Setelah semua berakhir lalu Wukong yang sudah menjadi wujud aslinya melihat bahwa gurungnya bisa hidup kembali dan melanjutkan perjalanannya lagi. Di akhir cerita akhirnya pohon seci yang telah rusak itu tumbuh kembali menjadi seperti biasanya.